persembahkan untuk orang-orang miskin dan untuk masyarakat di sekitarnya. Sekarang Ramadan itu telah pergi, telah melambaikan tangan perpisahannya dengan kita, di mana di bulan itu diturunkan Al-Qur'anul Karim yang berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu mau memikirkannya. Karena itu kita telah mempelajari terjemahannya, kita telah mempelajari tafsirnya, dan kita telah mengamalkan isinya untuk dapat kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, selama kita mengikuti dari acara rangkaian acara di bulan Ramadan, ada 4 catatan yang menjadi kesimpulan dari rangkaian Ramadan sampai Idul Fitri hari ini. 4 catatan ini adalah merupakan koreksi bagi diri kita, merupakan muhasabah bagi kita. Pertama, apakah kita melakukan hal-hal yang banyak yang tidak diingini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, banyak bicara, sedikit membaca ayat-ayat Allah. Kalau berbicara terlalu banyak, akan banyak bohongnya. Kalau sedikit membaca ayat-ayat Allah, hati akan menjadi keras. Sekarang coba kita koreksi diri kita. Apakah kita telah menjadi orang yang terlalu banyak bicara dan bersedang gurau? Yang kedua, kita koreksi. Apa kita melakukan banyak? Yang kedua, banyak makan. Padahal selama Ramadan kita dilatih untuk sedikit makan. Karena makan yang banyak akan memutarkan hati, akan menyebabkan berbagai-bagai penyakit. Karena itu contoh Rasulullah berhenti makan sebelum kenyang. Sepertiga diisi dengan makanan, sepertiga dengan minuman, sepertiga lagi ditinggalkan untuk bernafas, supaya kita sehat seperti sehatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, apakah kita banyak tertawa dan sedikit menangis? Kalau banyak tertawa, orang yang seperti ini mungkin dalam hatinya ada sesuatu penghinaan. Mungkin dalam hatinya menganggap dirinya besar, orang lain kecil, sehingga siap untuk ditertawakan. Banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis memperingatkan kepada kita, sedikitlah tertawa, banyaklah menangis. Kemudian banyak yang keempat yang harus kita perhatikan ialah jangan banyak hutang. Sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita doa agar tidak berhutang. Allahumma inni a'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa bahri rijal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, jauhkanlah kami
pertama. Catatan yang kedua, kita muhasabah diri kita, hitung diri kita. Kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang berbahagia, kita semuanya telah mengenal kalkulator untuk menghitung apa saja yang layak untuk dihitung. Pada kalkulator itu ada tombol kali mengali, menambah dan mengurangi. Akan tetapi kadang-kadang kita kehilangan satu tombol yang sangat berharga di antara tombol-tombol mesin hitung itu. Tombol yang bilang itu adalah tombol membagi. Kita mudah menambah, mengurangi, mengali, tapi susah untuk berbagi. Mungkin kalkulator di otak kita telah rusak. Karena itu kita perbaiki tombol yang rusak itu selama bulan suci Ramadan. Tombol berbagi itu yang kadang-kadang sulit untuk digunakan oleh orang-orang kaya, sulit digunakan oleh orang-orang yang punya harta, sulit digunakan oleh orang-orang yang rakus, orang-orang munafik, dan orang-orang yang tidak peduli dengan nasib orang lain. Tombol itu sebetulnya ada di hati kita. Kalau di hati kita tombol ingin berbagi itu telah tertanam dan terpelihara dengan baik, tidak pernah rusak, ini terasa begitu bahagia, ingin berbagi. Ketika dia mendapatkan harta, ketika mendapatkan keuntungan, dia akan melihat ke kiri dan ke kanan, dengan siapakah aku harus berbagi. Karena pada hakikatnya orang yang mau berbagi itu justru membahagiakan dirinya sebelum membahagiakan orang lain. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan kamu menyangka orang-orang yang tidak mau berbagi itu akan bahagia. Tidak, kata Allah. Bahkan akan mendatangkan penyakit dan kejelekan pada dirinya, dan akan dikalungkan pula harta yang mereka pikirkan itu di lehernya kelak pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Tombol berbagi itu mohon kita pelihara sampai hari raya Idul Fitri ini, dan kita abadikan dalam hidup kita sampai malaikat maut datang mencabut nyawa. Catatan yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, masalah anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang tidak mau melaporkan kepada panitia bahwa dirinya miskin, mau kalau mengatakan dirinya sebagai anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada anak yatim, fakir, miskin yang tidak mau melaporkan dirinya. Dia ingin merasakan penderitaan itu, kepedihannya. Dia tanggung sendiri. Dia katakan kepada saudara-saudaranya, adik-adiknya, wahai adik-adikku, biarlah kita tanggungkan penderitaan ini. Ini merupakan obat bagi kita untuk bisa berjuang di masa yang akan datang. Dia tahankan kepedihan walaupun hatinya pilu di saat azan kedengaran waktu maghrib. Setelah itu takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi betapapun kepedihan itu dia tahan dan dia tanggungkan, tetapi desakan dari adik-adiknya, saudara-saudaranya tidak bisa juga. Akhirnya dia melarikan diri keluar dan dia duduk di emperan toko sambil meratap diri
ayah di emperan Papua yang nomor 8 ini. Aku teringat wajahmu ayah, engkau telah pergi untuk selama-lamanya. Tidak ada mata orang kaya yang memandang kami. Biarlah kami tanggungkan penderitaan ini, kemiskinan dan kemelaratan. Itu adalah merupakan bagian dari pakaian kami. Allahu Akbar. Kemudian mengatakan lagi ayat, di saat bintang-bintang gemerlapan, daun-daun pohon yang bergoyang, kunang-kunang yang berkelipan, di saat itu ayat aku teringat akan wajahmu. Aku coba memanggil namamu ayah dan ibu. Aku tanyakan sedang apakah ayah dan ibu di alam barzah sekarang, tapi tidak ada jawaban. Semuanya bisu. Kembalilah kami kepada penderitaan yang kami tanggung kepedihannya. Dia katakan ayah, kami tatap hari demi hari yang berlalu, dan makin lama makin berlalu, tidak tahu kemana arah hidup kami di masa yang akan datang. Ayah, di hari yang fitri ini, hanya doa yang bisa kami sampaikan kepadamu. Tidak ada apapun yang dapat kami berikan. Zakat fitrah pun kami tidak bisa, baju baru pun tidak punya. Ayah, ketika kami melihat di sisi kanan kami saudara-saudara kami memakai pakaian baru, hati ini teriris rasanya ayah, seperti disayat dengan sepilu, di mana baju baru tidak kami dapatkan, sedangkan teman-teman kami yang punya ayah, mereka sedia dan gembira. Ya ayah, semoga engkau damai di alam barzah. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau terlalaikan oleh kita fakir miskin, anak yatim seperti itu, berarti kita telah menjadi pendusta agama. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Pendusta agama adalah orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Pendusta agama adalah orang yang tidak peduli dengan nasib fakir miskin. Jangankan memberikan bajunya, menangguhkan hidupnya, bahkan kadang-kadang bersedekah menyimpang pun, senyum pun tidak kepadanya, terlalaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Catatan kelima, kaum muslimin yang berbahagia, orang yang bersuami istri, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz dimintakan baju baru oleh istrinya karena dia istri seorang khalifah. Tetapi Umar bin Abdul Aziz mengatakan masyarakat kita masih banyak miskin, belum layak untuk memakai baju yang terdiri dari sutra dan sepatu terdiri dari kaca. Engkau walaupun istri khalifah atas memakai itu, tapi rakyat kita dalam menderita. Diam-diam kaum muslimin yang berbahagia, istrinya ini meminta berikan kepada ayah kandungnya yang masih hidup pakaian yang mewah, lalu dibawa ke istana ke hadapan Umar bin Abdul Aziz. Alangkah terkejutnya Umar bin Abdul Aziz, dari mana kau mendapatkan pakaian semewah ini? Istrinya mengatakan, aku tidak merugikan uang negara, aku tidak memakai uang siapapun, kan pantas ayahku memberikan hadiah kepadaku. Dengan terkejut Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai istriku, rakyat kita sedang menderita, engkau bermewah-mewah di hadapan mereka. Coba sekarang pilih antara dua. Engkau pakai pakaian yang mewah itu, pergilah ke rumah orang tuamu, bermewah-mewah kamu di sana, dan engkau bukan istriku lagi. Atau yang kedua, engkau jual pakaian yang mewah terdiri dari sutra itu, engkau berikan kepada anak yatim dan fakir miskin. Hiduplah engkau bersama denganku sebagai pejabat negara yang hidup sederhana. Engkau pilih yang mana? Pada waktu itu istrinya menangis dan para suaminya, wahai suamiku, ambillah pakaian yang mewah ini, engkau jual untuk anak yatim dan fakir miskin. Apalah arti hidupku ini jika Umar bin Abdul Aziz tidak ada di sampingku? Akhirnya hidup mereka
rakyat pun sampai tidak ada yang mau menerima zakat, terpaksa zakat dikirim ke Ethiopia, ke Afrika, karena negara mereka makmur yang hampir seperti yang disebutkan Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita berserah diri kepada Allah. Muhasabah kita, renungan kita ini, mari kita tanamkan di dalam hati, lalu kita lihat kiri kanan apa yang harus kita perbuat untuk masyarakat bangsa kita dan untuk keluarga kita, agama kita, apa yang harus kita perbuat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah ala ni'matihi kitab wa syukruhu ala nisabihi midra. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih baik dari yang sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, Ramadan telah melalui catatan kebersahaannya dengan kami. Tentangkan kami bersuara dengan Ramadan yang akan datang mengalah juga. Kami tidak dapat menentukan nasib dan takdir maut yang menjemput kami. Ya Allah, ya Rabbana, seandainya umur kami tidak sampai kepada Ramadan yang akan datang, jadikanlah Ramadan ini lebih sempurna dari yang sebelumnya, dan jadikanlah ini suatu bukti amal saleh untuk kami melangkah menapak takbirmu di akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, begitu banyaknya dosa kami. Ya Allah, apakah doa kami di pagi ini masih Engkau terima? Ya Allah, karena begitu banyaknya dosa yang kami sembunyikan, dosa yang kami tutup-tutupi dengan pakaian kemunafikan. Mungkin kami menjadi orang yang sangat hina di sisi-Mu. Ya Allah, kami akan menghadapi suatu hari di mahsyar namanya Yaumul Hayat. Hari dibukakan segala aib, segala malu yang tiada terhingga. Aib yang kami tutupi di dunia, anak istri kami tidak tahu, pemimpin kami tidak tahu, tapi Engkau tahu. Ya Allah, tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi-Mu. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa kami yang nyata dan dosa kami yang tersembunyi. Tidak bisa kami berlindung apapun. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, mungkin selama ini kami durhaka kepada ibu bapak kami, ibu kami yang telah melahirkan kami dengan berkeringat dan tumpahan darah. Akan tetapi teganya kami mengecewakannya. Kami memutuskan harapannya tidak sesuai perbuatan kami dengan harapan ibu kami. Ya Allah, karena itu ya Allah, seandainya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, bumi mana lagi tempat kami berpijak, langit mana lagi tempat kami bernaung, udara mana lagi yang akan kami hirup. Ya Allah, itu semuanya karunia dari-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, dosa-dosa kami ada yang nyata, ada yang tersembunyi. Mungkin dosa-dosa kami terhadap anak yatim dan fakir miskin. Ya Allah, kami merasakan betapa sesungguhnya di bulan Ramadan kami merasakan tidak enaknya lapar. Ya Allah, kalau kami merasakan pernah tidak tidur di malam hari, ada yang pernah penyakit, ada yang sengaja ingin tidak tidur untuk beribadah, tetapi yang tersiksa ya Allah adalah orang yang tidak pernah bangun di tengah malam, orang yang menderita sakit, begitu susah untuk tidur dan dirinya menderita. Akan tetapi
tahukah kita bahwa ibu kita berbulan-bulan tidak tidur ketika kita masih kecil? Ketika kita sedang tidur, ibu kita terbangun, tidak bisa tidur. Ketika ibunya tertidur, kadang si anak buang air dan buang nangis, ayahnya tidak bisa tidur. Dia rela demi anaknya tercinta. Begitulah ibu kami cinta kepada kami, ya Allah. Akan tetapi kami menyia-nyiakan cinta dari ayah dan ibu kami. Bisa Idul Fitri pun kadang-kadang kami lupa berinfak bersedekah atas namanya, dan kami lupa mengunjungi ayah dan ibu kami. Padahal dialah orang yang pertama yang harus kita ucapkan terima kasih. Betapapun kami mendapatkan Lailatul Qadar sekalipun, ya Allah, seandainya kami tidak hormat kepada ayah dan ibu kami, tidak akan dikabulkan oleh Allah apapun permintaan kami. Maka pada pagi hari ini kami tidak tahu, ya Allah, apakah doa kami termasuk doa yang Kau kabulkan. Karena keberadaan kami kepada ayah dan ibu kami mungkin pernah menyakiti hati mereka, ya Allah. Kami ingin menciumnya saat ini juga, sujud di hadapannya, tetapi dia telah pergi untuk selama-lamanya. Pergi tidak akan kembali lagi. Hanya doa yang dapat kami kirimkan. Ya Allah, ya Rabbana, ayah dan ibu kami yang sedang terbaring di pusara, yang sedang terbaring di kuburannya saat ini, ya Allah, semoga Kau berikan rahmat-Mu, rahmat di alam barzah, tempatnya pada tempat yang baik di sisi-Mu, ya Allah. Dan kami akan menyusul mereka dalam waktu yang Kau tentukan, dan kami tidak tahu kapan waktunya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Idul Fitri bil aidin wal faidin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.